sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Luciano Aditya Lago dengan BPM 250-120-417. Jadi awalnya kerangka acuan kerja media angkatan kami itu diminta untuk merancang guest house, dan guest house sendiri itu definisinya secara singkat adalah hunian sementara yang memberikan suasana kekeluargaan. Berdasarkan beberapa studi yang saya lakukan, analisis saya, programming, dan lain-lain, saya merancang dan menemukan suatu konsep yang namanya adalah equilibrium and flow, atau bahasa Indonesia itu selubung keseimbangan. Dari mana kita dapat melihat selubung keseimbangannya, Ibu? Di sini saya mengimplementasikan selubung keseimbangan di penataan ruang, yang dimana site dan desain bangunan ini tidak menyerap pada permasalahan-permasalahan atau isu yang terdapat pada site. Dan dominan isu yang terdapat pada site saya itu yang paling utama adalah kebisingan. Kemudian yang kedua polusi dan debu, dan yang ketiga itu terlalu panas karena areanya terlalu terbuka. Nah, di sini untuk yang pertama-tama itu dalam desain ini saya membuat peletakan lantai dasar bangunan berdasarkan regulasi-regulasinya, dan kemudian saya membagi ruangnya berdasarkan analisis site-nya. Kemudian yang terakhir adalah yang saya pikirkan bahwa ini sudah sesuai dan finishingnya memanjakan mata atau visual. Kemudian di sini saya langsung jelaskan pada site plan ini. Di sini pada area barat dan selatan itu adalah area dengan kebisingan yang tertinggi. Sementara yang bagian timur dan utara itu tergolong pada tingkat rendah sampai sedang. Di sini saya mendesain bahwa area publik, semi publik, dan servis itu menjadi barrier yang tidak terlalu terlihat dalam desain saya. Di sini mereka menjadi barrier dan saya menempatkannya di area barat. Kemudian area untuk privat atau kamar itu di bagian timur. Kemudian ada ruang yang membagi kedua area tersebut, karena di sini adalah rata-rata digunakan oleh lebih dari satu orang, tapi di sini betul-betul untuk pribadi saja. Jadi saya membuat itu di sini sebagai barrier dari vegetasi. Kemudian di sebelah kanan itu, karena ada kemungkinan kebisingan di bagian timur, saya membuat barrier. Selain itu juga sebagai view from side. Di sini ada taman sekaligus barrier, itu juga di bagian depannya. Karena untuk kebisingannya sendiri itu dari barat dan selatan. Kemudian untuk aksesnya di sini saya menempatkan teras ukurannya itu 3.500 mili atau 3,5 meter kali 1 meter saja. Kemudian di sini ada area drop off-nya, dan di sini saya mendesain area services satu area karena untuk memudahkan sirkulasi. Kemudian di sini ada kamar yang tipenya sama semua, dan penempatan kamar mandi yang telah dipikirkan untuk kebutuhan sanitasi. Kalau batasannya yang ini, kamu masih ada sisa apa ini atau sisanya? Sekarang Implementasinya di Dena ini. Bisa lihat kan? Atapnya kayak gitu? Ya. Tapi belum diasistensikan. Khusus enggak? Kan ini ada pintu keluar nih. Kamu ada perlakuan khusus enggak? Mestinya ada. Harusnya ada, karena ada akses juga ya. Ini mestinya kamu berikan perlindungan supaya secara cuaca dia lebih responsif, sehingga tidak masuk itu airnya. Terus kalau ini untuk
elevasi ada baiknya dipelihara juga sesuai dengan lebar yang tambahan titisan yang utamakan supaya ini tidak langsung ke tanah ya. Terus untuk terus drop off. Apa yang kamu pikirkan kalau mobil itu drop off, dia akan sudah mundur di posisi ini atau dia akan maju terus dia mundur di sini atau bagaimana mengistilahkan drop off bagi kamu? Kalau dalam gambaran saya itu kemarin saya sempat cari standar itu dia berada di sekitaran paling minimal itu 3 meter, tapi di saya itu yang tersisa cuma 2 meter. Cara saya untuk mengakomodasi hal tersebut, saya tidak membuat batasan antara saya dengan, kan kebetulan di depan ini ada jalan tuh. Nanti mobil itu masuk, kemudian kalau misalnya tidak cukup, dia masih bisa mengambil jalan. Jadi di sini masih lebar jalannya berapa ya? Yang di depan itu kurang lebih 4 atau 5 lebih. Ini artinya drop off itu masih bisa dilakukan. Masih bisa. Saya mau diterangkan ini itu diterangkannya jadi apa? Di penataan ruang. Jadi di sini yang pertama itu saya membagi ruang privat dan semi privat. Berarti kan dia seimbang. Yang seimbang ruang privat dengan ruang-ruangan lain khusus publik dan sehingga itu kamu maksudnya kamu bagi begini atau yang saya bagi. kamu bagi equilibrium. Kalau tampak boleh nggak kita bicara juga tampak jadi gini, equilibrium itu kan keseimbangan yang bukan balancing, bukan ya, dia lebih kepada mekanisme gitu ya. Misalnya gini, saya sudah memperhitungkan bahwa area ini dengan area ruang luar itu keseimbangan. Jadi ini ruang yang ada di luar ini ada interaksi untuk memberi cahaya, untuk memberi hawa, nah itu juga equilibrium. Jadi lebih kepada mekanisme secara luas. Jadi tidak hanya kalau kamu, nah itu namanya keseimbangan. Kalau kamu bagi ini kiri kanan itu keseimbangan. Tapi equilibrium itu melihatnya lebih ke sistem yang luas, misalnya ruang luar, ruang dalam. Nanti kamu berikan publik gitu toh. Terus dari tampaknya itu kamu juga memberikan bahwa pencahayaan itu bisa masuk juga, tapi tidak menyilaukan. Masuk tapi tidak menyilaukan. Itu juga equilibrium. Jadi tidak semua harus dimasukkan, tapi keseimbangan bahwa